Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada, ketemu lagi saya, Bambang Darmawan. Hari ini seperti judul yang Anda lihat, hari ini malam ini saya di kafe, DM Cafe, di Degan Background DM Cafe, yang letaknya ada di Kolam Renang Ajal Muria Slawi, Tegal. Plus penginapan, nah ini adalah saya di belakangnya, backgroundnya suasana lounge atau tempat meeting room yang belum jadi, di belakangnya belum jadi. Namun hari ini saat Anda melihat video ini sudah selesai, sudah ada penginapannya, sudah lengkap. Oke, hari ini saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian, terutama bagi Anda-Anda yang ingin sekali belajar atau bagaimana sih bisnis perumahan, bisnis properti yang pernah saya lakukan, atau bisnis developer atau bangun perumahan. Karena kita tahapnya belajar, maka kita harus sepakati dulu bahwa kita harus mulai dari yang kecil dulu, dari basicnya, dari tanah yang ukurannya 100 meter persegi atau satu rumah, 200 meter persegi langsung 2 rumah, sampai maksimal itu 500 meter persegi, itu bisa jadi antara 4 sampai 5 rumah. Nah, di sesi kali ini saya ingin memberitahukan kepada Anda semua bagaimana caranya mencari lahan yang tepat untuk kita beli atau kita bangun sebuah rumah atau 2 atau 3 rumah. Jadi kita harus sepakat dulu nih, karena kita peluma basicnya, maka harus step by step, 1, 2, 3. Bukan nanti kita berpikir bahwa developer atau bisnis perumahan harus yang 1, 2, 3 hektar kita punya, bikin bangun rumah 100-200 rumah. Nah, kita belajar dari yang basic dulu, yaitu 1 rumah, 2 rumah. Karena kalau misalnya kita bikin lebih dari 6-7 rumah, maka Anda harus bikin PT dulu, CV, dan lain sebagainya. Namun kalau Anda hanya bikin 1, 2, 3, atau sampai 5 rumah, jadi itu tidak memerlukan perizinan yang rumit semacam itu. Oke, stay tune terus. Yang pertama adalah yang harus Anda siapkan, jelas yang pertama adalah lahan. Ya kan, mulai dari nol, kita harus memiliki lahan yang, bagaimana kita menentukan atau mencari lahan yang ketika kita sudah punya, kemudian kita bisa jual. Jangan sampai kita beli lahan, namun lahannya tidak bisa dibangun, atau mungkin malah justru tidak bisa kejual. Caranya gimana? Ya, jadi ada step-stepnya. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua hari ini, malam ini, adalah teknik mencari lahan. Jadi teknik yang tepat mencari lahan. Kita main dari yang kecil, saya katakan tadi dari awal bahwa kita main yang kecil-kecil dulu, dari 1 sampai maksimal 100 sampai 500 meter persegi. 1 unit, 2 unit, sampai 5 unit dalam satu tanah, dari satu bidang tanah. Nah, kemudian yaitu yang kedua adalah yang harus teman-teman lakukan adalah mencari lahan yang di pinggiran, bukan yang di dalam kota atau di tengah kota. Kenapa? Karena alasannya yaitu di masa pandemi ini atau di masa sekarang yang fast atau yang cepat penjualannya adalah tanah-tanah yang harganya itu under 500 juta, bahkan under 300 juta, bahkan rumah subsidi. Nah, maka nggak mungkin dong kita mencari yang tengah-tengah kota. Tanahnya pasti sudah mahal. Maka kita nanti nggak bisa BEP. Maka untuk menghindari itu, maka kita cari tanah-tanah yang di pinggiran. Untuk saat ini saya rasa semua orang itu punya kendaraan, udah mobil. Jadi saya rasa tanah-tanah pinggiran itu tidak akan menjadi soal bagi mereka yang ingin mempunyai properti dengan harga yang murah dan bagus. Yang kedua, yang harus Anda
lakukan adalah setelah mencari lahan yang tadi saya katakan, yaitu akses jalan juga sangat penting. Cari lahan, carilah akses jalan yang mobil itu bisa masuk. Mobil bisa masuk, bahkan mobil bisa bersimpangan. Nah, kenapa harus yang bisa bersimpangan atau lebar? Karena kebanyakan sekarang teman-teman pemilik rumah atau owner pemilik rumah itu ketika dia ingin memiliki rumah itu jarang itu menggunakan uang cash. Kadang-kadang mereka ingin dicicil. Ketika mau transaksi mereka menanyakan apakah bisa dicicil. Nah, ketika bisa dicicil, otomatis kita berhubungan dengan pihak bank. Dan bank akan meng-approve atau akan memperhitungkan atau nilai properti Anda akan menjadi bagus ketika jalannya itu bisa dimasuki oleh mobil. Nah, kita sepakati dulu bahwa jalannya minimal itu 5 meter. Jalan minimal, jalan masuk ke tanah Anda minimal 5 meter. Kalau lebih itu lebih bagus. 5 meter, oke? 5 meter. Jadi kita harus sepakati dulu 5 meter. Yang kedua, lihat lahannya. Lahannya Anda jangan sampai keperuntukan lahannya itu lahan hijau. Kan lahan itu dibagi ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama hijau. Sebelum hijau saya nggak bahas, yaitu petok dan lain sebagainya. Hijau, kemudian kuning, ya kan, kuning atau darat. Nah, kita nyari yang sudah darat atau sudah kuning atau sudah darat. Kenapa? Karena ketika kita salah membeli tanah yang hijau atau tanah yang diperuntukkan untuk sawah, maka kita tidak akan bisa atau lama mengurusnya untuk tanah ini bisa dibangun oleh teman-teman sekalian. Maka pilihlah tanah yang sudah darat atau kuning. Jadi kita beli, kemudian bisa langsung dibangun dengan aman tanpa kendala. Itu. Bukannya saya pengalaman punya tanah yang salah membeli, saya pikir itu tanahnya bisa kuning. Ternyata sudah lebih dari hampir 9 tahun, tanah itu masih hijau. Padahal kita beli itu 8.000 lebih, 8.410 meter persegi. Dan itu sampai detik ini, terhitung Agustus tahun 2021 ini, kita tidak bisa membangunnya. Jadi kita hanya untuk bikin pertanian dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh kita salah membeli tanah, walaupun nanti tanah itu asetnya tetap naik, namun untuk pergerakan uangnya akan lama, teman-teman sekalian. Yang selanjutnya adalah step yang selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika sudah memilih tanah dan dapat tanah, apa yang Anda harus lakukan, survei apa yang Anda harus lakukan. Anda harus memperhatikan daerah situ kira-kira sudah ada perumahan belum, dari situ kira-kira sudah ada developer yang masuk atau belum. Karena ketika belum, maka kita jauh-jauh lah, nggak usah kita ke situ atau kita carilah di situ. Ya, kenapa? Karena ketika dari situ belum ada perumahan, untuk sekelas kita yang masih pemula, nggak usah kita berani-berani masuk ke situ. Bahkan developer besar yang dia bisa membangun sampai ratusan unit aja dia belum berani masuk ke situ. Artinya secara survei atau secara geografis kependudukannya di situ itu belum layak dibangun perumahan atau belum bisa dilakukan penjualan di daerah situ. Namun ketika 1 kilo atau 2 kilo bahkan maksimal itu 3 kilo ada perumahan dari situ, maka segeralah Anda nyari daerah situ, radiusnya semakin dekat semakin bagus, kemudian Anda bisa beli rumah di situ. Bagaimana cara menentukan harga tanah pun Anda bisa melihat kompetitor Anda, yaitu perumahan-perumahan itu, tanahnya per meternya berapa, atau kaplingan dari situ tanahnya berapa, dan lain sebagainya. Nanti ada cara tersendiri untuk bagaimana Anda negosiasi dengan pembeli, bagaimana Anda bisa
negosiasi dari harga yang diminta oleh pemilik bisa sampai 50% atau 40%. Nanti ada caranya di video-video berikutnya, teman-teman sekalian. Kemudian yang paling penting lagi, ada hal yang lebih penting lagi dari itu semua. Setelah Anda sudah memiliki lokasi, Anda sudah menentukan tanahnya dan lain sebagainya, ada hal yang penting juga yang Anda harus lakukan, yaitu tanah yang Anda harus beli adalah jenisnya tanah yang lebar, teman-teman sekalian. Lebar, bukan panjang. Lebar. Jadi Anda cari tanah yang lebar. Nah, ini saya akan contohkan sebentar. Tanah yang lebar. Nah, kenapa perlu tanah yang lebar? Karena tanah yang lebar itu akan menentukan jumlah berapa Anda akan mendapatkan berapa properti yang Anda akan bisa bangun. Contoh misal semacam ini. Nah, ini tanah misalnya 20 kali 10 gitu. Nah, ini jalan. Nah, jalan. Sorry. Ini 10. Ini 10. Ini 20. Oke. Ini 20, ini 10. Nah, ini tanah yang betul. 10, 20. Nah, ini tanah yang betul yang Anda bisa pilih. Jadi lebar tanahnya dan ke belakangnya itu 10. Jadi Anda bisa nanti bangunnya lebih banyak nih dibandingkan ketika tanahnya semacam ini, teman-teman sekalian. Ini misalnya jalan, dan kemudian ini jalan, ini 10, ini 30 misalnya. Ya, ini tanah yang tidak bisa dibeli. Kecuali tanahnya ini agak lebar ke sini, ada 15 meter lah. 15 meter, maka Anda tinggal ini bikin jalan, ini jalan, terus Anda bisa dipotong semacam ini. Maka itu bisa, namun kalau ini sudah tidak bisa dibeli yang tadi. Jadi itu teman-teman sekalian sekilas yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa ketika Anda ingin memiliki properti dengan budget yang sedikit, Anda pun akan bisa melakukannya dengan cara yang saya katakan tadi, yang saya ajarkan tadi, dan ini benar-benar sudah terbukti. Jadi kita ingin belajar membuat rumah perumahan atau menjadi developer, maka saran saya sebagai pemula, lakukanlah kesulitan-kesulitan dari Anda memiliki 1 properti, 2 properti, 3 properti, 5 properti, dan insya Allah Anda akan memiliki lebih dari itu. Insya Allah Anda memiliki bisa ratusan atau puluhan, karena Anda telah menikmati dari hal-hal yang kecil. Itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa ada video-video berikutnya, yaitu bagaimana cara negosiasi, bagaimana cara perizinannya, bagaimana nanti cara kita menjualnya, bagaimana kita masuk ke marketplace dan lain sebagainya. Maka jangan lupa teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, untuk menyaksikan video berikutnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.